Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dan kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di platform Lampung Pos lainnya di lampung.co, Lampung Pos ID dan SAI 100fm.id dan masih bersama dengan Bang Musnaan. Oke Bang Aan, kita akan mulai dari lampos.co. Pemirsa, trending topik yang ada di lampos.co diantaranya sejumlah buku disita dari kediaman terduga teroris AA di Metro. Yang berikutnya terduga teroris ditangkap di rumah mewah di kota Metro. Yang berikutnya ada terduga teroris asal Pringsewu dipastikan guru SMA. Selanjutnya, Pemprov tak jadi gusur warga di Sukarame dan Sabah Balau. Dan yang terakhir ada terduga teroris AA jabat ketua RW di kota Metro. Bang Aan. Iya. Emang ini didominasi dengan teroris yang ada di kota Metro. Teroris ya, terduga teroris ya. Cuman memang perlu diluruskan bahwa mereka ini kita sebutnya adalah terduga teroris karena dia diduga itu mengumpulkan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang diduga teroris gitu ya. Jadi mereka ini tergabung dalam Lasaba, lembaga ambil zakat gitu. Mungkin mereka bersembunyi atau di yayasan itu untuk menggalang dana gitu. Tapi memang makanya masih terduga. Ini luar biasa ya, karena di penangkapan ini di beberapa tempat. Ya. Terakhir memang yang paling trending itu ada di kawasan Metro Lampung Timur, karena ternyata banyak tempat yang mereka ambil. Kemudian juga banyak juga yang disita dokumen-dokumen gitu ya. Tapi memang yang lebih penyitaan yang lebih spektakuler sebenarnya yang ada di Pesawaran yang Bersewu, karena mereka bisa menyita ratusan kotak amal. Kotak amal itu ratusan amal yang siap disebar untuk menerima sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Ini per item, per beritanya, per kontennya itu mencapai 1.400, paling kecil sekitar 1.000 gitu ya. Dan lima berita teratas adalah tentang teroris gitu. Iya, betul sekali Bang. Gitu ya. Baru yang ke-7 ya. Yang ke-7 ini salah satunya adalah tentang penggusuran ya. Penggusuran ini terkait dengan sertifikasi aset pemerintah. Ini sebenarnya dengan KPK sudah diminta sejak dahulu. Ayo disertifikasi asetnya biar jelas, tidak terjadi klaim dari masyarakat. Ternyata akhirnya sekarang sudah terlanjur diklaim, diduduki oleh beberapa pihak atau masyarakat, akhirnya kesulitan. Benar artinya harus sertifikasi itu. Betul sekali Bang Aan, itu juga menjadi banyak warga yang mencari berita itu sehingga menjadi trending topik ya. Oke Bang Aan, kita lanjut ke lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan di lampungpos.id diantaranya siaga menghadapi La Nina. Berikutnya ada Gapoktan Mitra Tani Pesisir Barat panen raya kedelai. Selanjutnya ada Pemkot Metro TPI tekan kasus judi online. Berikutnya masyarakat berperan cegah kenaikan DBD dan yang terakhir ada jadikan lonjakan COVID global pelajaran. Oke. Nah, La Nina ini memang kita jadikan fokus utama ya berita sorotan karena La Nina ini datang walaupun tidak tiap tahun, tapi dia memang di akhir-akhir tahun ini walaupun durasinya tidak menentu, sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, tapi memang dia selalu datang. Artinya ini memang bersamaan dengan musim penghujan ya. Ini luar biasa kalau badai La Nina datang artinya akan terjadi cuaca ekstrim dan kemudian banyak bencana hidrometeorologi. Artinya memang harus kita hadapi bersama, terutama di kawasan pantai ya. Kawasan pantai ini kadang-kadang rob naik, kemudian dari kawasan daratnya, dari air dari pegunungan karena hujan dia turun, bertemu dan di tempat cekungan rendah itu akan terjadi banjir. Itu yang harus dikhawatirkan. Nah, yang kedua kita angkat tentang SMAP. Pasar SMAP ini memang sudah mulai lambat-lambat dengan pemerintah diatur siapa pedagang yang bisa masuk segala macam. Tapi memang masih kita awasi, maksudnya kita koreksi. Siap Lampung Pos yang mengoreksi kalau memang ada kecurangan-kecurangan, misalnya pembelian tempat segala macam. Nah, yang di halaman 12 ini masih tentang cuaca bahwa DBD ini luar biasa. Dan yang paling tertinggi kasus selama ini adalah Bandar Lampung, ratusan. Makanya kita juga khawatirkan masalah ini dampaknya ke masyarakat karena satu kematian sudah menjadi kawasan darurat DBD gitu. Nah, itu. Jadi jangan sampai menjadi kejadian luar biasa ya. Jangan sampai jadi kejadian luar biasa karena ada satu kematian. Ini kan
kita COVID-19 ini membuat begitu banyak kematian, ditambah lagi dengan DBD kan luar biasa terpuruk. Oke, ya. peran serta masyarakat juga itu sangat penting ya Betul. Bang Aan. Oke, kita beralih Bang Aan ke sai100fm.id, pemirsa Mitra TV Lampung, trending topik yang ada di sai100fm.id di antaranya angkat kisah bule mualaf, ini sinopsis film Merindu Cahaya The Amstel. Berikutnya ada syuting film The Expendables 4. Ini 7 potret kedekatan Iko Uwais bersama dengan Jason Statham. Yang selanjutnya ada Rihanna segera rilis album kompilasi Rih Isu. Yang selanjutnya ada Taylor Swift bakal rilis film pendek berjudul All Too Well. Dan yang terakhir ada Jin BTS rilis Yours, original soundtrack drama Korea Jirisan. Oke Bang Aan. Iya. Wah ini film Bang Aan. Semuanya terkait dengan film ya, Iya. kecuali Rihanna ya. Ya, Rihanna betul. bukan terkait dengan film. 5 berita pilihan ini terkait dengan film. Yang pertama adalah kisah mualaf ya, bule mualaf itu diangkat mereka karena memang ada beberapa faktor mereka bahwa sekarang ini adalah bagaimana mereka menciptakan keberagaman, artinya yang selama ini orang dipilihkan dengan film-film romantis segala macam, ini dia sekarang sudah mulai naik juga film-film yang bergenre religi ya, karena beberapa film Indonesia nih ya mulai dari Berkalung Sorban, kemudian Ayat Cinta. Nah, itu kan artinya religi udah mulai meningkat juga. Mungkin karena pasar di Indonesia yang sebagian besar muslim ya. Kemudian juga ada film tentang Iko Uwais, kedekatan Iko Uwais dengan John Statham ya, Statham ya, Statham tentang nah, kemudian juga dari sini memang kita melihat bahwa sinematologi itu mereka sineas, Sineas itu udah mulai bergerak lagi. Betul. Pasca pandemi ini mereka benar-benar mengangkat bahwa karya mereka benar-benar didorong, mungkin setelah setahun atau 2 tahun yang terpendam, mereka benar-benar sekarang euforia untuk mendorong segala karya mereka untuk segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Oke, jadi kita juga para pecinta film yang nonton di bioskop gitu Bang Aan ya, tetap selalu jaga protokol kesehatan supaya bioskop nggak tutup lagi ya. Oke Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID, juga dengarkan Sai Radio, update informasi entertainmentnya secara streaming di sai100fm.id. Saya Nanda Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, mengurangi mobilitas, juga menghindari kerumunan. Sampai jumpa.